Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, pada kesempatan ini, pada pekan biasa ke-18, tepatnya pada hari Senin, sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut memakan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus dikisahkan memberi makan 5.000 orang, sahabatku. Yesus melakukan hal tersebut karena ia berbelas kasih kepada para murid dan orang-orang yang telah mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya, sahabatku. Dengan peristiwa itu, ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidup di dalam kasih. Bahkan sahabatku yang terkasih, ia juga memerintahkan kepada para muridnya agar berbelas kasih dengan mengatakan tadi, "Kamu harus memberi mereka makan." Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, kita sudah berulang kali mengucapkan kata kasih, dan mungkin kita mempunyai pengetahuan yang dalam juga tentang makna kasih. Meskipun begitu, sahabatku, kita kadang masih sulit untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari, sahabatku. Firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita untuk sesering mungkin melakukan tindakan kasih untuk anggota keluarga,
teman kerja, sesama pelayan gereja, sahabatku, tetangga, dan untuk siapapun tanpa pilih kasih. Sahabat suatku, dengan demikian kasih Allah dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Oleh karena itu, sahabatku, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang fasih berbicara tentang kasih, tetapi juga, sahabatku, menjadi pelaku pertama dan utama. Cinta kasih itu bukan sekedar wacana kata atau berhenti pada syair dan puisi yang indah saja, tetapi mesti sebuah tindakan nyata dalam hidup. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih kepada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, kita berefleksi dan belajar bersama, sahabatku. Mari sahabatku, kita melakukan tindakan nyata sebagai wujud kasih kepada semua orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.